Rekan-rekan AMGPM Cabang Immanuel OSM, selamat malam, Shalom. Mari kita siapkan hati kita tenang untuk kita dalam ibadah. Untuk itu beta menjemput semuanya bangkit berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan lagu wajib AMGPM. Katakan muda gereja Protestan Palu yang berdiri atas firman Tuhan dan tetap teguh membangun persatuan sebagai tubuh Kristus. Bila jarang terus mengalir, kau berperan di kami kehidupan untuk memberi dan melayani, membangun gereja bangsa dan negara. Katakan muda gereja Protestan Palu, kau pewaris nilai-nilai diri, bertanggung jawab untuk membimbing dalam konteks cakupan gereja. Raya Bogor terus menerus, kau bernyanyi kami motivasi untuk bersatu tegak maju, membangun gereja bangsa dan negara. Mari legakkan muda GPM menjadi jalan penggerak dunia, walau badai dan topan, kami bersatu dalam hikmat. Bersatu, nyalakan lampu. Bersatu, layani, meneruskan misi. Kamu adalah garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dan terang dunia. Kepada Pendeta Nyonya Yuli Nuya Talhatu untuk memimpin ibadah di malam hari ini, saya persilakan. Iya, selamat malam para kaula muda yang diberkati Tuhan Yesus. Shalom. Mari siapkan hati kita dan kita akan menghadap Tuhan lewat ibadah kita di malam hari yang indah ini. Saudara-saudari, marilah berdiri. Kita menghadap Tuhan dan bersuka cita dengan menyanyikan nyanyian GPM nomor 194, baitnya yang pertama, berjumpa lagi. Bersama bergembira.
Mari para kaula muda yang diberkati Tuhan Yesus, kita tabiskan ibadah kita di malam ini. Ibadah EMGPM Cabang Immanuel OSM yang kami selenggarakan di saat ini, kami layankan di dalam tuntunan Allah Sang Pemberi Kehidupan, di dalam Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus yang terus-menerus berkarya membaharui hidup. Kiranya damai sejahteranya berkenan memberkati saudara-saudari. Amin. Bersama-sama kaula muda kita mengangkat lagu pujian pelengkap Kidung Jemaat nomornya yang ke-27, baiknya yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru. Marilah kaula muda kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan kita menerima harapan hidup baru di dalam Tuhan. Saudara-saudariku, dalam kelemahan, marilah kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Kita ada dalam saat teduh seketika mengaku seluruh dosa-dosa kita kepadanya di dalam doa dan pengharapan kita kepada Tuhan. Nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomornya yang ke-172, baiknya yang pertama, di heningnya malam ini. Saudara-saudariku, dengarlah berita ampunan dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam Efesus 2
ayat 4 sampai ayat yang ke-6 yang bunyinya, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Mari saudara-saudariku diundang untuk berdiri dan di dalam tekad bersama sebagai orang-orang muda kita terus membaharui dengan berkomitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka lakukanlah petunjuk hidup baru berdasarkan Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya keraginanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Para kaula muda yang diberkati Tuhan Yesus, di saat ini, di malam ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita akan membaca sedikit dari berita firman Tuhan yang kita ambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Rut, pada pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ke 17. Tapi sebelum kita mendengar dan membacakan berita firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami memerlukan asupan rohani untuk menguatkan dan memampukan kami dalam menapaki perjalanan hidup ini. Biarlah Roh Kudus-Mu membaharui hati kami, agar kami dimampukan untuk memaknai setiap pemberitaan firman-Mu serta melakukannya. Amin. Berita firman Tuhan yang kita ambil dari Perjanjian Lama pada pasalnya yang kedua, yaitu Rut 2 ayat 1 sampai yang ke-17, yang bunyinya demikian. Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu,
Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu ia berkatalah Boas kepada Rut, dengarkanlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tepatlah dekat pengerja-pengerja perempuanku. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergi ke tempayan dan minumlah air yang dicedot oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing? Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuhanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hamba-Mu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hamba perempuanmu. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah supmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengeritik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira sefa jelai banyaknya. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengar di malam hari ini. Kiranya berbahagia bagi orang yang mau mendengar dan menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Iya, selamat malam para kaula muda yang diberkati Tuhan Yesus. Shalom. Pastinya sebagai anak-anak muda, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Allah kehidupan atas segala kasih dan juga penyertaannya bagi seluruh kehidupan kita, sehingga 1 bulan lamanya kita berpisah, namun di saat ini, di malam ini kita ada lagi dan berkumpul lewat ibadah persekutuan di malam ini. Para kaula muda yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita berpikir bahwa berkat dan juga pertolongan Tuhan akan datang dan menjadi sesuatu hal yang luar biasa dan juga spektakuler bagi seluruh kehidupan kita. Kita selalu berpikir bahwa ketika kita ada di dalam sebuah masalah kehidupan, dalam sebuah problematika yang berat, kita lalu mengharapkan pertolongan Tuhan itu tiba dan cepat-cepat untuk datang menolong kita. Namun tanpa kita sadari bahwa ternyata rencana dan cara Tuhan menolong kita melalui hal-hal yang kecil, melalui hal-hal yang sederhana yang mungkin saja tidak kita sadari. Memang tidak ada yang terjadi di dalam sebuah kehidupan kita tanpa ada kebetulan. Tidak
Tidak ada kebetulan yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi semuanya itu sudah direncanakan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memiliki rencana yang besar dalam seluruh kehidupan kita. Dalam hal ini cerita Alkisah, ada sebuah kisah seorang pemuda. Seorang pemuda ini di daerahnya, dia mengalami kebanjiran yang sangat besar. Lalu pemuda ini lari untuk bersembunyi. Air semakin hari semakin naik dan semakin tinggi, dan dia menyelamatkan diri di atas genteng, di atas atap rumah. Lalu dia naik di atas atap rumah sambil dia mengangkat hatinya kepada Tuhan dan bilang begini, Tuhan, tolong beta. Lalu air semakin tinggi, ada sebuah rakit yang dinaiki oleh seorang bapak. Bapak itu lewat, lalu bapak tua tadi berteriak kepada pemuda yang tadi di atas genteng, di atas atap, dan bilang begini, Nyong, mari turun sudah, deng bapak sama-sama. Tetapi responnya anak muda ini bilang, Seng bapak, pigi jua, beta masih tunggu pertolongan. Lalu tiba lagi yang kedua, perahu dengan seorang bapak pula datang menghampiri pemuda yang tadi di atas atap dan bilang gini, Nyong, mari sudah, katong naik. Air semakin hari semakin tinggi, nanti usai tenggelam. Tapi pemuda yang tadi juga berkata, Seng, beta seng mau. Dan yang ketiga, tim SAR atau tim BNPB dengan speed lewat di muka rumah yang sudah banjir itu di daerah itu dan mendapati anak pemuda tersebut di atas atap dan bilang gini, mari, katong mau menyelamatkan saya, turun sudah. Tapi laki-laki pemuda itu bilang, Seng, beta seng mau. Dan akhirnya semakin hari semakin naik air dan menutupi seluruh daerah itu, termasuk rumah yang tadinya disembunyi di atas atap. Akhirnya apa? Dia tenggelam dan dia mati. Dan sesampainya di alam lain, dia bertemu dengan Tuhan. Dia bertanya for Tuhan begini, Tuhan, mengapa Tuhan sing tolong beta? Padahal beta sing minta tolong dari Tuhan. Tuhan di mana? Dengan tatapan yang senyum, dengan melihat ke wajah anak muda itu, Tuhan berkata, Nyong, tadi beta sudah kasih ose pertolongan ketiga kali sampai 3 kali. Yang pertama rakit, yang kedua perahu, yang ketiga speed. Lalu kenapa ose sing mau naik? Kembali lagi ke dalam teks pembacaan Rut pasal 2 ayat 1 sampai 17 tentang Rut bertemu dengan Boaz. Sebenarnya ketika Naomi kehilangan anak-anaknya, Rut selalu ada menemaninya. Itulah penolong bagi Naomi. Dan ketika Naomi dan juga Rut tiba di Bethlehem, mereka tidak tahu harus kemana karena mereka tidak punya siapa-siapa. Mereka tidak punya orang lain kecuali mereka sendiri. Dan Rut yang dengan setianya menemani Naomi dalam kehidupannya mereka sehari-hari, Rut menjadi penolong bagi Naomi tanpa Naomi sadari. Para kaula muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus, terkadang pertolongan dan berkat Tuhan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Artinya tidak sesuai dengan ekspektasi. Naomi berpikir bahwa Rut ini adalah anak mantunya yang mungkin jadi penolong. Tetapi Tuhan punya cara yang lain untuk menolong Naomi yang adalah Rut sebagai anak mantunya. Dan ketika mereka lapar, saudara semua, dalam cerita ini Rut berada di sebuah ladang
Dan pada zaman Israel, pada saat mereka tiba di Bethlehem, terdapat sebuah hukum gleaning. Hukum gleaning ini adalah sebuah hukum yang dibuat oleh orang Israel ketika ada orang asing ataupun juga orang miskin yang ingin untuk memetik hasil gandum. Para tuan-tuan tanah di Bethlehem tidak memetik habis secara semuanya, tetapi mereka meninggalkan sedikit-sedikit butiran-butiran gandum itu jatuh ke tanah supaya para orang miskin maupun juga para orang-orang asing dapat memungut hasil gandum yang jatuh ke tanah. Itu hukum gleaning yang ada di Bethlehem. Dan itu juga merupakan rencana Tuhan bagi Ruth dan juga Naomi. Setelah dia tiba di ladang, dia tidak tahu bahwa ladang yang dia ada untuk mengikuti para penyabit dari belakang dan mengambil sisa-sisa jelai yang jatuh ternyata adalah ladang milik Boas, yaitu kaum Elimelek yang adalah saudara dari suami Naomi tersebut. Para kaula muda yang diberkati Tuhan Yesus, singkat cerita bahwa ketika Ruth sedang memetik hasil gandum jelai yang jatuh ke tanah itu, Boas sudah memperhatikan Ruth dan Boas sudah bertanya-tanya kepada para penyabit-penyabitnya, siapakah perempuan ini? Dan para penyabit-penyabitnya itu mengatakan bahwa ia adalah seorang yang bernama Ruth yang berasal dari negeri Moab, yang memantunya bernama Naomi. Ia adalah seorang yang setia dan yang takut Tuhan. Ia selalu mengikuti kemana saja mertuanya itu pergi. Dan ketika mengetahui Boas adalah seorang yang kaya raya, namun juga dia adalah seorang yang rendah hati, dia adalah seorang yang takut Tuhan. Dia sudah banyak mendengarkan cerita tentang Ruth, dan dia memanggil Ruth dan memberikan Ruth hak untuk memetik jelai, memetik gandum sepuasnya di ladang dan makan sampai puas. Dan dia juga memberikan hak untuk Ruth bahwa sebagian jelai-jelai yang jatuh itu adalah milik Ruth. Dia juga menegur para penyabit-penyabitnya untuk tidak mengganggu Ruth. Bapak saudara semua yang diberkati Tuhan Yesus, terkadang di dalam kehidupan kita, yang tadi beta bilang dari awal bahwa katong sering beranggapan dan menganggap bahwa pertolongan ataupun berkat yang datang dari Tuhan harus bersifat yang luar biasa. Katong mau bahwa ketika Tuhan menolong katong dengan cara yang harus spektakuler, tetapi dengan tidak sadar katong berpikir bahwa sebenarnya Tuhan selalu ada dan selalu menyertai seluruh katong punya kehidupan, dan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan itu ada melalui orang-orang terkasih katong. Cuman katong sendiri yang sering sadar bahwa sebenarnya Tuhan memakai orang-orang kecil, Tuhan memakai orang-orang di sekeliling katong untuk menolong dan juga untuk memberikan berkat untuk katong. Para kaula muda yang diberkati Tuhan Yesus, namun juga terkadang apa yang menjadi beban, apa yang menjadi harapan-harapan katong sebagai seorang kaula muda ketika katong ada di dalam suatu masalah yang cukup berat, ketika katong meminta jodoh dari Tuhan dan Tuhan memberikan yang lain dari katong, dan ketika katong mengharapkan sebuah pekerjaan yang layak untuk katong, ternyata Tuhan memberikan yang lain dari katong. Dan ketika katong ada untuk sebuah tujuan hidup, ternyata Tuhan membuat dan Tuhan memberikan tujuan yang lain dari katong lalu kecewa, katong lalu putus asa, dan katong lalu hilang harapan. Tetapi sebenarnya saudara semua, kembali lagi dengan cerita ini bahwa Tuhan Allah dengan providensianya atau dengan pemeliharaannya tidak pernah sekali
sekali-kali pun meninggalkan dan tidak pernah sedikit pun ia melupakan katong. Apalagi anak-anak Tuhan, apalagi para kaula muda yang ketika datang dengan sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan pertolongan dan jawabannya, masakan Tuhan tidak memberikan jawaban? Tuhan adalah Allah yang maha adil, Allah yang maha pengasih. Oleh sebab itu jangan pernah ragu, Tuhan sebenarnya sudah mengenal katong dari sejak katong ada di dalam kandungan ibu. Tuhan sudah menaruh rencana-rencana dan juga harapan-harapan masa depan yang baik bagi katong. Tergantung saja bagaimana katong bisa berusaha menjadikan sesuatu hal yang Tuhan kasih dengan bersungguh-sungguh dan berupaya dengan sekeras kekuatan. Jangan jadikan sebuah atau sesuatu hal sebagai beban dalam katong punya kehidupan. Contoh banyak, saudara semua. Ketika katong anak-anak muda, katong ingin mencari sebuah pekerjaan tidaklah mudah. Katong harus berusaha mencarinya. Dan ketika bebannya katong mencari pekerjaan itu, tetapi berkatnya adalah ketika katong berusaha dengan sungguh-sungguh, maka pekerjaan yang katong geluti, pekerjaan yang katong lakukan, Tuhan akan memberikan berkatnya. Tuhan sudah merangkai sebuah draft atau sebuah rencana yang indah bagi katong semua kaula muda. Sing ada yang rencana yang mendatangkan maut, apalagi bagi anak-anak Tuhan. Tetapi satu hal saja yang Tuhan inginkan dari katong, berdoa dan meminta pertolongan. Tuhan pasti akan memberikan katong pertolongan dan berkatnya tepat pada waktunya. Biasanya ketika katong ada dalam masalah, katong punya iman itu goyah. Tetapi bagi beta, kalau teman-teman semua renungkan, teman-teman semua mengkontemplasi bahwa ketika katong ada dalam suatu masalah dan ketika katong down, disitulah Tuhan memberikan jawaban yang pasti, dan disitulah iman katong bertumbuh dan Tuhan pasti akan menolong. Jadi sesuai dengan tema di saat ini kaula muda, bahwa persekutuan yang saling menghidupkan, marilah teman-teman, rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan Yesus, katong menjadi sumber berkat, katong menjadi terang dan garam dunia, untuk katong bisa menerangi kehidupan keluarga katong bisa menjadi terang dan juga bisa menjadi kemuliaan bagi sesama katong. Dengan talenta dan juga karunia yang katong punya, katong perlabakan untuk Tuhan. Apalagi katong ini masih muda. Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Jangan mencari jalan kefasikan, sebab ketika katong jalan menuju jalan kefasikan, maka katong akan berjalan menuju lumpur dosa, katong akan berjalan pada jalan kebinasaan. Tetapi ketika katong berjalan dengan mengikuti jalan orang benar, maka katong akan berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, dan Tuhan pasti akan mengabulkan, dan Tuhan pasti akan memberikan jawaban. Tuhan pasti akan memberikan penolong dan berkatnya bagi katong, asalkan katong para kaula muda datang bersekutu, menjadikan Tuhan sebagai sahabat, menjadikan Tuhan sebagai orang tua, menjadikan Tuhan sebagai sesuatu yang penting, maka Tuhan akan senantiasa menolong dan juga memberkati seluruh katong punya kehidupan. Amin. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, mari para kaula muda kita menyanyikan nyanyian GPM nomor 78, baitnya yang pertama, alam serta isinya. Alam serta
rasul kita kepada Tuhan dan mengikrarkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Para kaula muda yang diberkati Tuhan Yesus, di saat ini ketua akan bersama-sama berdoa syafaat, dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tritunggal Bapa yang kekal kudus, Bapa yang kami sapa dan kami imani Tuhan, lewat anakmu Yesus Kristus penyelamat kami, dan lewat tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Allah kehidupan, atas segala kasih dan juga cinta serta pemeliharaanmu bagi seluruh kehidupan kami ini Tuhan. Selaku para rekan-rekan pemuda, angkatan muda GPM cabang Immanuel ini Tuhan, kami datang bersekutu untuk beribadah kepadamu Tuhan, memuji dan juga membesarkan namamu Bapa. Inilah seluruh kehidupan kami Tuhan, Engkau tahu dan Engkau kenal kami masing-masing Tuhan, para rekan-rekan pemuda ini. Engkau tahu latar belakang kehidupan dan keluarga-keluarga kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, di malam ini Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan rekan-rekan pemuda Angkatan Muda GPM Immanuel cabang ini kepadamu Tuhan, dengan ketujuh ranting yang ada Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang menjadi harapan dan juga apa yang menjadi gumulan ke depannya untuk gerejamu, untuk angkatan muda ini Tuhan, biarlah Engkau turut campur di dalamnya Bapa, dan Engkau berkati setiap kami Tuhan yang menjadi pengurus Tuhan, di cabang maupun juga di ranting-ranting. Hikmati Bapa dan rahmati kami Tuhan, serta berikan kami kebijaksanaan-Mu Tuhan, agar kami mampu untuk melakukan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kami Tuhan, menjadi pengurus yang takut Tuhan, menjadi pengurus yang setia, menjadi pengurus yang bertalenta, yang dapat memperlabakkan seluruh karunia yang Engkau berikan bagi kami untuk kemajuan akan angkatan muda di Jemaat GPM Immanuel OSM ini Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, jangan pernah meninggalkan kami, karena kami butuh tuntunan dan kami butuh lawatan-Mu untuk kami para pengurus untuk tetap bersama-sama bergandengan tangan, bersatu memajukan akan angkatan muda GPM di cabang Immanuel ini dengan ketujuh ranting ini dengan segala baik ya Bapak. Bapak di dalam kerajaan surga, kami juga Tuhan mendoakan kami selaku para anggota Tuhan di cabang Immanuel ini Tuhan, angkatan muda dari ketujuh ranting. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau berikan kami roh untuk setia, agar kami tetap rajin ada dan bersekutu lewat ibadah-ibadah angkatan muda, walaupun Tuhan kami hanya melakukannya melalui ibadah-ibadah di rumah, namun kami percaya dengan setia kami lakukan, Engkau akan memberikan kami berkat dengan memberkat setiap usaha ataupun juga masa depan yang kami rancangkan Tuhan. Biarlah Engkau kehendaki itu semua ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga Tuhan mendoakan masa depan teman-teman angkatan muda kami Tuhan yang belum bekerja Tuhan,
di tengah pandemi COVID ini. Tuhan Yesus, biarlah Engkau berikan selalu mereka kesabaran, kekuatan, serta pengharapan yang besar bagi mereka. Walaupun kami tahu Tuhan ini mustahil, di tengah wabah ini sulit untuk mencari pekerjaan, namun kami percaya Bapa bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil untuk kami ketika kami percaya kepadamu. Karena itu Tuhan Yesus, bukalah relasi-relasi dan bukalah lowongan-lowongan pekerjaan bagi rekan-rekan kami pemuda di GPM ini Tuhan Immanuel ini ya Bapa, agar dengan masa depan yang baik yang Kau embankan di pundak mereka Bapa, mereka dapat menjadi berkat dan juga dapat menjadi kemuliaan kesaksian untuk keluarga, tetapi juga untuk kehidupan mereka sendiri ya Bapa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga mendoakan Tuhan teman-teman rekan-rekan pemuda kami yang ada di dalam studi pendidikan di tingkat SMA ataupun juga di perguruan tinggi. Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati mereka, berikanlah mereka roh kepintaran dan juga roh akal budi bagi mereka Tuhan, agar apa yang dicita-citakan mereka, apa yang menjadi masa depan mereka ketika mereka menuntut ilmu Tuhan, Engkau kehendaki itu semua Tuhan. Bapa, kami juga mendoakan orang tua dari rekan-rekan angkatan muda kami di Jemaat GPM Immanuel OSM ini Bapa, biarlah Tuhan Engkau memberkati seluruh kehidupan keluarga-keluarga kami Tuhan. Orang tua, mama dan papa kami, saudara-saudara kami yang jauh maupun dekat, biarlah tangan kasih Tuhan Yesus selalu merangkul mereka Tuhan, dan berkati setiap usaha ataupun juga pekerjaan yang keluarga-keluarga kami ini lakukan untuk mencari nafkah, untuk memenuhi segala kebutuhan kami. Kami mohon kepadamu Bapa, biarlah Engkau buka tingkap-tingkap langit surgawi-Mu Tuhan, lalu curahkan berkat-Mu yang melimpah di atas seluruh kehidupan kami, agar kehidupan keluarga-keluarga kami tidak akan pernah merasa berkekurangan, tetapi berkat Tuhan nyata dan mengalir dalam seluruh kehidupan keluarga-keluarga kami. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga Tuhan mendoakan rekan-rekan pemuda kami yang mungkin saja sementara ini sedang terbaring Tuhan di tempat-tempat tidur. Bapa, kami tidak tahu apa yang menjadi penyebab penyakit mereka, penderitaan mereka Bapa, namun doa kami selalu menyertai mereka. Biarlah Tuhan Engkau berikan kesembuhan bagi mereka Bapa, jamah mereka di bagian tubuh mereka yang sakit, dan berikanlah pemulihan bagi anak-anak Tuhan ini, bagi rekan-rekan pemuda-pemuda kami ini Tuhan, agar lewat tangan kasih Tuhan, lewat jamahan tangan kasih-Mu Bapa, mereka bisa sembuh lagi dan mereka dapat menjadi alat kecil, alat kesaksian-Mu untuk diri mereka, tetapi juga untuk kehidupan keluarga, bahkan rekan-rekan pemuda-pemuda yang lain ya Bapa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga Tuhan mendoakan wabah yang sementara ada di dalam kehidupan kami ini Tuhan Yesus, wabah corona ini Tuhan, COVID-19, tetapi juga wabah perkelahian Tuhan antar gang di jemaat kami ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami mohon kepadamu Tuhan, anak-anak muda ini Tuhan Yesus, Engkau jaga dan Engkau lindungilah mereka selalu Tuhan. Biarlah Engkau berikan pencerahan dan juga Engkau mengasihi, berikanlah mereka pertobatan Tuhan. Pagarilah mereka dari wabah penyakit corona apapun itu bentuknya Tuhan, lalu sertai mereka. Juga hindarkanlah mereka Tuhan dari provokasi-provokasi untuk menjadi provokator di dalam jemaat lingkungan GPM Immanuel OSM ini Tuhan, di mana Bapa di hari-hari kemarin sering terjadi perkelahian antar pemuda-pemudi di jemaat kami ini yang melibatkan gang-gang lorong-lorong. Biarlah Tuhan Yesus
Engkau berikan Roh Kudus-Mu bagi mereka Tuhan, anak-anak kami ini Bapa, agar mereka tidak tergelincir dan jatuh ke dalam lumpur dosa dan lumpur kebinasaan, tetapi tegur mereka dengan cara Tuhan, agar mereka kembali sadar mengingat Tuhan bahwa ketika mereka mengikuti jalan orang benar, mereka akan diberkati. Tetapi ketika mereka ada untuk mengikuti jalan orang fasik, maka mereka akan terjerumus jatuh ke dalam kebinasaan. Oleh sebab itu Tuhan, tuntunlah anak-anak kami di dalam jemaat GPM ini Tuhan, agar mereka disadarkan, dan biarlah karya Tuhan, cara Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu bagi anak-anak muda, bagi rekan-rekan pemuda kami ini yang bertikai di dalam jemaat GPM Immanuel OSM ini Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga Tuhan mendoakan seluruh kehidupan gereja-Mu ini Tuhan, angkatan muda terkhususnya ini Bapa, biarlah Engkau berkati dan biarlah gereja-Mu ini Tuhan bertumbuh di tengah pandemi ini Tuhan, bertumbuh untuk bersaksi, bertumbuh untuk melayani, dan bertumbuh untuk mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan, Injil sukacita bagi semua umat Tuhan yang ada di ruang lingkup pelayanan gereja Protestan Maluku dan Maluku Utara ini Tuhan. Para pemimpin-pemimpin kami, biarlah Engkau sertai dan Engkau berkati, Engkau hikmati mereka dengan kebijaksanaan-Mu dan rahmat-Mu Bapa, agar mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang arif dan bijak untuk kedepannya gereja kami ini dibaharui oleh-Mu Tuhan sebagai kepala gereja. Bapa di dalam kerajaan surga, pemerintah kami yang ada di daerah maupun juga ada di kabupaten, kota, kecamatan, ataupun juga RT RW, biarlah Engkau memberkati semua pemimpin-pemimpin kami Bapa, agar mereka dinikmati dan juga diberkati untuk menjadi figur, contoh dan teladan yang baik bagi kami umat-Mu, tetapi juga kami masyarakat-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini, seluruh seantero pergumulan dan juga harapan-harapan hidup kami para kaula muda ini Tuhan. Kami mohon Bapa, sendingkan telinga kasih-Mu Tuhan, lalu jawab kami menurut cinta serta kasih dan juga kehendak-Mu Bapa. Banyak lagi yang akan meminta daripada-Mu Tuhan, tetapi sebelumnya Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi, Allah kehidupan bagi kami Tuhan. Kau tahu dan Kau selidiki hati-hati kami yang paling dalam. Oleh sebab itu Tuhan, doa kami ini belum sempurna Bapa. Kesempurnaan hanya ada padamu. Dengan doa sempurna yang Bapa ajarkan, dan seraya kami para kaula muda akan mengatakannya bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa, Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama para kaula muda, kita angkat lagu pujian dari nyanyian GPM nomornya yang ke-295, baitnya yang pertama, kedua, dan baitnya yang ketiga. Bagi sagumu dengan yang lapar. Bagi sagumu dengan yang lapar, dengan
berkat Tuhan dan janji penyertaan-Nya bagi seluruh kehidupan kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sebagai persekutuan yang saling menghidupkan dalam kasih Kristus, kita terpanggil untuk memberi penguatan satu terhadap yang lain. Oleh karena itu, bagilah sagumu dengan yang lapar. Berilah tumpangan bagi orang-orang yang membutuhkan tumpangan. Hiburlah orang yang berduka. Berilah semangat kepada orang hilang harapan. Pedulilah dengan alam yang tercemar akibat perbuatan kita yang tidak bertanggung jawab. Jadilah agen-agen pembawa damai bagi sesama. Berpikirlah positif dalam menyikapi berbagai tantangan hidup, termasuk pandemi COVID-19 ini, dengan terus melakukan tanggung jawab membela dan merawat kehidupan ini. Dan untuk itulah, terimalah berkat penyertaan-Nya bagi seluruh kehidupan semua kita di saat ini. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai seluruh tanggung jawab pengabdianmu kini dan selama-lamanya. Ibadah selesai rekan-rekan pemuda, selamat malam, shalom.